Saudara Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama menyatakan sejumlah direksi dan komisaris di Pertamina kerap melakukan lobi pada menteri. Tak hanya itu, Ahok juga menyebut Kementerian BUMN sebaiknya dibubarkan. Direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke menteri. Karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata kan titipan dari kementerian-kementerian. Pengawas sebetulnya. Komisaris di BUMN itu sebetulnya itu ibarat neraka lewat surga belum masuk. Itu dibubarkan sebetulnya. Kita harus membangun semacam temasek, semacam Indonesia Incorporation. Mas Bimo melihat pernyataan Pak BTP tadi seperti apa soal Kementerian BUMN? Ya memang menteri kalau lobbynya sama menteri koperasi atau sama menteri tenaga kerja gitu salahnya. Memang diatur di dalam undang-undang bahwa menteri BUMN itu adalah pembina daripada BUMN. Oke. Jadi soal bukan hanya lobby ya, bahkan tugas kewenangan dan tugas kewenangan menteri BUMN membina, dan memang dalam kaitan kuasa pemegang saham itu terjadi kewenangan penuh dalam menentukan jajaran direksi dan jajaran komisaris. Itu ada satu kewenangannya. Jadi saya tidak ngerti yang dimaksudkan lobby. Yang jadi masalah adalah produk lobbynya ini. Kan? Kalau mekanisme lobbynya ya dimanapun di dalam proses penentuan mencari titik konsensus, hal-hal yang menyangkut aspek-aspek lobby itu sangat diperlukan. Jadi frase lobby Mungkin ini dimaknai positif atau negatif kalau gimana menurut Mas Bimo? by produk yang dimaksud Ahok itu kan kalau sampai terjadi kong-kalingkong atau terjadi satu hal-hal kepentingan yang di luar kepentingan korporasi itu menjadi suatu komitmen yang ada kan itu kan. Ya. Ada kecenderungan pemikiran lobby dan pertemuan antara menteri dan jajaran direksi ini adalah persepsi hal yang negatif. Tetapi dalam situasi apalagi situasi pandemi semacam ini, situasi yang uncertainty, situasi yang unpredictable, Komisi 6 pun mendadak juga manggil jajaran direksi BUMN Energi, BUMN Pangan, BUMN Kesehatan, BUMN Transportasi, yang sama-sama kita belum mengerti juga ini Pak, pemetaan skenario 1 dengan pemetaan 1 sampai skenario terberat. Ini kan semuanya menghadapi persoalan-persoalan yang butuh pengambilan keputusan cepat. Saya kira lobby-lobby dalam kaitan itu sangat diperlukan. Tetapi sekali lagi ya apa yang dikatakan Ahok pun saya katakan sebagai substansi. Itu juga dibicarakan bahwa Andre juga tahu Komisi 6 ini betul-betul mencari persoalan yang mendasar. Ya, apa yang sebenarnya terjadi di Pertamina, dan kita selalu tuntut adanya suatu transparansi ya. Berbagai hal yang saat ini sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara yang dulu dianggap kurang transparan. Baik pada Menteri BUMN maupun jajaran direksi Pertamina. Soal program-programnya detail kok kemarin, termasuk restrukturisasi yang di Pertamina. Saya akan keras sekali dalam rapat. Apakah struktur yang saat ini dibuat Pertamina itu akan lebih menjamin tingkat bagaimana produktivitas kerja dari target-target yang sudah dipaparkan, atau justru ada sesuatu yang patah antara mekanisme pengambilan keputusan dengan operasional. Jadi menurut saya sekali lagi soal substansi kita tidak diserahkan lagi. Tidak melihat antara yang dipersoalkan Ahok dengan yang di Komisi 6 itu ada yang berbeda. Cuma ada kesan Ahok ini banyak lebih pada negatif thinkingnya. Kita lebih positif thinking dengan tetap mengetahui hal yang negatif yang masih perlu dibenahi di Komisi 6 di Pertamina, baik kita bersama dengan menteri maupun dengan jajaran korporasi. Soal pembenahan ini. Manggil jajaran direksi. Ya, soal pembenahan ini, Bung Andre, memang harusnya seperti apa untuk menyelesaikannya? Ya, makanya saya dalam kesempatan ini Mas Bimo, kebetulan Mas Bimo sebagai pimpinan Komisi 6, saya sebagai anggota, sebagai Kapoksi fraksi Partai Gerindra di Komisi 6, mengusulkan kepada Mas Bimo agar segera saja kita Komisi 6 mengundang resmi jajaran direksi dan jajaran komisaris Pertamina, biar kita gali secara mendalam ya. Apa yang ada di kepalanya Pak Ahok dan jajaran komisaris, apa yang ada di kepalanya direksi. Karena betul yang disampaikan Mas Bimo, kita di Komisi 6 sudah sepakat bahwa memang Pertamina harus kita dorong lebih transparan, lebih bersih, dan lebih profesional. Itu sudah kita lakukan. Makanya saat Pak Ahok bicara kemarin, makanya saya bilang data-datanya tidak valid gitu loh. Makanya saya agak bingung yang bisikin Pak Ahok ini siapa gitu loh. Datanya kok meleset. Contoh soal Pertasop saja. Pertasop itu
dari Februari sampai sekarang udah 500 Oke. yang berdiri gitu loh. Kok Pak Ahok yang bisikin siapa? Sehingga Oke, bikin yang gaduh tadi terus. disampaikan Bung Andre ya di sesi Ya, sebelumnya. makanya saran saya ke Presiden, kita ini lagi fokus COVID-19. Kita tuh lagi berjuang, lebih bersatu bersama-sama agar Indonesia selamat dari jurang resesi. Kita harus dukung pemerintah supaya Indonesia bisa keluar dari wabah resesi, bisa selesai dari masalah COVID-19. Ada masalah baru, orang yang ingin cari panggung, Oke. cari Nah, bintang film gitu loh. oh, Padahal dia punya harus tahu bahwa dia sekarang komisaris utama, bukan lagi politisi. Oke, gitu Mas loh. Bimo, jadi perlukah atau tidak dari Komisi 6 untuk memanggil, dan kalau memanggil apa yang harusnya didalami? Oh ya, rencananya memang dari rapat-rapat kemarin kita sempat mempertanyakan perlunya kehadiran komisaris. Contohnya ya Mbak, saya katakan bahwa tidak kalah dahsyatnya kita itu menanyakan berbagai kinerja program atau rencana roadmap-nya Pertamina. Ada gasifikasi, kemudian ada B30, ada kilang, ada elektrisasi. Dengan pasar yang sama. Nah, kalau jadi semua target pasarnya nanti justru tidak tumpang tindih. Semua dikerjakan. Nah, waktu itu paparan dari jajaran direksi Pertamina sangat perfect. Nah, apakah jajaran komisaris tidak menanyakan kilangisasi, kemudian gasifikasi, kemudian elektrisasi, terus ada konversi B20, B30, bahkan B100. Nah, ini kan dengan segmen pasar yang sama. Kalau kilangnya jadi, biofuel B30, B50 jadi, ada gasifikasi, konversi dari solar ke gas. Saya tanyakan, apa ini tidak ada perlu roadmap, step-stepnya dan target-targetnya? Kenapa misalnya Pak Ahok tidak sampaikan yang semacam ini? Oke. Kita Komisi 6 menyampaikan. Saya hanya sedikit menyampaikan karena jangan sampai kita ini seolah-olah hanya sekedar stempel dari kementerian juga. Oke. Ada sesuatu yang mendasar. Dan saya sepakat dengan Andre, kalau memang itu perlu ada forum yang lebih formal, tapi sekali lagi bahwa kita tidak akan nabrakkan antara komisaris dan jajaran direksi dan wilayah di mana mereka harus bicara di dalam forum RUPS atau rapat-rapat antara komisaris dan jajaran direksi untuk hal-hal yang terkait dengan fungsi pengawasan kita lebih pada target-target capaian apa roadmap yang akan dibuat oleh Pertamina yang tentunya butuh match ya antara komisaris utama dan jajaran direksi yang ini harus betul-betul keinginan dari Komisi 6, legacy yang mau kita tinggalkan adalah global company untuk oil. Ini yang betul-betul menjadi target Komisi 6 dan sekali lagi bahwa Pertamina tidak bisa hanya dilihat sebagai benefit corporate, hanya keuntungan korporasi, tapi bagaimana Pertamina itu ada dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan produk domestik bruto. Ini yang membedakan dengan Temasek. Beda. Kalau di Temasek itu hanya corporate action, benefit corporate. Kalau di kita itu yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bumi dan air dikuasai negara untuk kemakmuran. Bukan hanya soal untung dan rugi untuk buat korporasi. Ini yang saya agak sedikit nanti kalau toh harus ketemu saya jelaskan mengapa kita tidak perlu adanya super holding misalnya. Kalaupun saya sepakat mungkin nanti kita antara pimpinan dan ini harus didiskusikan nanti di forum bersama Komisi 6. Pak Ahok harus mendengar itu. Pernyataan politisi PDI Perjuangan Mas Bimo tempat partainya Pak Ahok. Pak Ahok aja tidak setuju tuh super holding itu loh. Baik, nanti dibicarakan kalau di forumnya di Komisi 6 tentu ini jadi bisa dibilang forum yang tepat untuk membicarakan soal Pertamina ini ya. Mas Bimo juga Bung Andre, terima kasih atas waktunya di Kompas Petang. Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra, dan Arya Bima, anggota Komisi 6 DPR fraksi PDI Perjuangan.